Atau kamu pernah mencoba memegang atau kamu pernah mencoba memegang bunga putri malu? Kita lihat bahwa tumbuhan juga mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsangan yang diterimanya. Jadi setiap rangsangan yang mengenai tumbuhan akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut. Seperti misalnya kalau kita dicubit, kita akan merasakan. Nah, jadi tanggapan ini berupa gerakan dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Kita lihat ada macam-macam gerak pada tumbuhan. Di sini kita kelompokkan gerak pada tumbuhan itu kita kelompokkan menjadi 3 jenis. Dimulai dari gerak autonom atau endonom, kemudian ada gerak esionom dan gerak higroskopis. Kita mulai dari gerak autonom terlebih dahulu. Jadi gerak autonom itu adalah gerak yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Jadi bukan faktor luar, tetapi ini lebih kepada faktor bagian dalam dari tumbuhan itu. Contohnya di sini adalah gerak memutar mengelilingi isi sel. Jadi gerak kloroplas dia memutar mengelilingi isi sel. Selanjutnya adalah gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Jadi gerak higroskopis itu merupakan gerak bagian tumbuhan diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air. Jadi ada pengaruh dari perubahan kadar air, yaitu dari sel-sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama yang muncul pada bagian tanaman. Contohnya di sini adalah pecahnya buah polong yang sudah kering pada tanaman lamtoro, kemudian ada tanaman jarak, dan pada jenis tanaman kembang merak. Nah, di sini kamu lihat contohnya ini tanaman jarak. Kemudian yang bagian bawah sini ini jenis tanaman polong-polongan. Jadi dia kan terbungkus rapat oleh kulit. Jadi gerak esionom itu merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar. Jadi ada bermacam-macam gerak esionom, dimulai dari gerak nasti, kemudian ada gerak taksis dan tropisme. Jadi di gerak nasti ini juga dibedakan lagi nanti menjadi beberapa jenis gerakan, kemudian taksis juga, tropisme juga. Kita lihat gerak nasti. Jadi gerak nasti itu adalah gerak tumbuhan terhadap rangsangan yang arah geraknya tidak ditentukan oleh rangsangan tetapi oleh tumbuhan itu sendiri. Ada 5 jenis gerak nasti. Yang pertama kita lihat di sini ya, gerak nasti ada gerak seismonasti. Pernah dengar apa itu seismonasti? Kalau kalian lihat di sini adalah jenis tanaman putri malu. Kalau dilihat berarti kalau jenis tanaman putri malu kita lihat rangsangan yang diberikan. Kalau misalnya putri malu kan disentuh dia pasti akan mengatuk. Kemudian yang ketiga adalah gerak fotonasti. Gerak fotonasti itu merupakan gerakan yang disebabkan adanya rangsangan cahaya. Contohnya pada jenis bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Jadi untuk bunga pukul 4 ini biasanya dia akan mekar
ketika terkena cahaya matahari sore. Jadi ketika matahari di saat pukul 4, jadi di pukul 4 itu dia akan mekar. Contohnya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini, kalian pernah lihat bunga ini adalah bunga tulip. Ini bunga tulip ini termasuk ke dalam jenis gerak nasti termonasti. Nah, termonasti itu merupakan gerak yang dipengaruhi atau adanya rangsangan suhu. Jadi ketika hangat, bunga ini akan mekar. Jadi kalau di luar negeri sana, di Belanda khususnya, kan banyak bunga tulip. Dia akan mekar pada musim semi. Dan yang kelima, ini merupakan salah satu contoh stomata pada daun. Jadi kalau stomata pada daun itu kita masukkan ke dalam gerak nasti kompleks. Jadi gerak nasti kompleks ini yang dimaksud adalah gerak yang disebabkan oleh lebih dari satu rangsangan untuk stomata pada daun. Jadi kan ada banyak rangsangan, itu ada rangsangan cahaya, kemudian air dan sebagainya. Itu contohnya. Ini 5 gerakan nasti.